Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul Kadaver. Film ini dirilis pada Agustus 2022, di mana film ini menceritakan tentang seorang ahli patologi bersama polisi mencoba memecahkan serangkaian pembunuhan yang melibatkan seorang tahanan, dan berakhir dengan plot twist yang tak terduga. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan seorang kepala ahli bedah jantung di sebuah rumah sakit besar bernama Dr. Salim Rahman yang mengalami kecelakaan di jalan lalu diculik oleh seorang pria misterius. Esok harinya, media memberitakan tentang hilangnya Dr. Salim setelah ayahnya membuat laporan. Lalu seorang polisi bernama Michael, subinspektur di kota tersebut, mendapat telepon dari bawahannya yang mengatakan telah menemukan sebuah mobil dengan mayat di dalamnya di tengah hutan. Namun Michael saat itu sedang berada di kamar mayat untuk kasus lain, dan ia meminta bawahannya untuk menyelesaikan prosedur dasar di sana. Lalu Michael pun masuk ke dalam kamar mayat tersebut untuk bertemu dengan kepala di kamar mayat, yaitu seorang ahli patologi bernama Dr. Badra. Ketika bertemu, Michael sekaligus meminta bantuan Badra untuk memeriksa TKP penemuan mayat yang baru saja ditemukan di tengah hutan. Ketika mereka tiba di TKP, ternyata mobil dan mayat yang ditemukan di sana sudah dalam keadaan yang hangus terbakar. Badra pun memeriksa mayat tersebut dan menyimpulkan kalau mayatnya lebih dulu dibunuh di tempat lain, lalu mayatnya dibawa ke sini dan dibakar. Dan itu terlihat dari sabuk pengaman yang masih dalam posisi digunakan. Ditambah, ada sekitar 3 atau 4 tulang korban yang patah. Namun, karena tidak ada daging yang tersisa dari korban, mereka tidak bisa melakukan tes DNA untuk mengetahui identitas korban. Tetapi Badra mengatakan, jika dilihat berdasarkan struktur tulang, korbannya adalah laki-laki dengan perkiraan umur berkisar 33-35 tahun. Lalu polisi menemukan sebuah kaleng bensin di sekitar TKP yang digunakan untuk membakar korban, dan juga sidik jari di kaleng tersebut. Setelah itu, jasad dari korban dibawa ke kamar mayat untuk dilakukan otopsi. Lalu terlihat seorang polisi yang mendapat perintah untuk menangani kasus tersebut bernama Visal. Setelah melakukan otopsi, Badra pun mengatakan pada Visal kalau korban disiksa terlebih dahulu secara brutal sebelum dibunuh. Kemungkinan dipukul dengan batang besi yang berat, dan semua jari tangan kanannya dipotong yang membuat mereka tidak bisa melakukan tes DNA. Lalu pada malam hari, seorang wartawan melihat kiriman video di ponselnya, di mana seorang polisi sedang berjoget dengan background sketsa wajah pria, dan sang wartawan seperti mengenali wajah pria tersebut. Dan esok harinya, Badra dan Visal mendapat kecocokan dari tengkorak kepala korban tersebut, yang cocok dengan tengkorak kepala Dr. Salim Rahman yang hilang beberapa hari yang lalu. Di waktu yang sama, media memberitakan tentang seorang narapidana yang dihukum penjara seumur hidup bernama Fetri. Karena Fetri yang masih ditahan telah memberitahu salah satu petugas penjara kalau ia akan membunuh Dr. Salim. Dan ia mengatakan itu tepat pada hari Dr. Salim menghilang. Dan video polisi yang sedang joget dengan background sketsa wajah itu dilakukan di dalam sel Fetri. Dan sketsa wajah tersebut adalah wajah Dr. Salim. Setelah berita tersebut muncul di TV, ayah dari Dr. Salim yaitu Ali Rahman datang ke gedung otopsi untuk mengambil jasad anaknya. Visal bersama Michael mendatangi penjara tempat Fetri ditahan dan bertanya mengapa ia menggambar sketsa wajah Dr. Salim di sel sebelum pembunuhan. Namun Fetri mengatakan jika itu adalah tugasnya dan ia menyuruh Visal untuk mencari tahu sendiri mengapa Dr. Salim mati.
Setelah itu Faisal dipanggil oleh atasannya, di mana di sana juga sudah ada Ali Rahman yang meminta polisi untuk segera menemukan pembunuh anaknya. Faisal diperintahkan untuk segera menyelesaikan kasus tersebut, dan atasannya akan memasukkan Badra ke dalam tim untuk membantu. Lalu Faisal mendatangi Badra yang sedang bersama putrinya bernama Dia. Faisal datang untuk memberikan selamat karena Badra akan bergabung ke dalam tim. Esok harinya, mereka langsung memeriksa Fetri di dalam ruangan. Saat mereka menunjukkan wajah Dr. Salim, Fetri terlihat sangat marah. Faisal pun bertanya apa masalah antara dia dan Dr. Salim. Fetri justru mengatakan kalau ia tidak memiliki masalah karena ia telah membunuhnya. Dan itu membuat Faisal marah karena Faisal sangat yakin kalau bukan Fetri yang membunuhnya. Dan pasti ada seseorang yang membantunya di luar. Faisal pun bertanya siapa yang membantunya. Dan Fetri mengatakan jika Tuhan yang membantunya sambil tertawa. Namun Fetri seketika terdiam saat Faisal bertanya tentang seorang wanita bernama Angel. Badra yang memantau Fetri dari luar melihat grafik emosi yang berbeda ketika Fetri melihat gambar Dr. Salim dan Angel. Dan mereka perlu tahu tentang siapa Angel. Mereka pun lalu membawa Fetri ke sebuah gereja tempat dulu Angel tinggal. Namun saat sampai, ternyata sudah ada beberapa wartawan di sana. Dan itu membuat Faisal marah karena ada yang membocorkan informasi. Mereka pun bertemu dengan pendeta gereja dan Fetri dibawa ke makam Angel yang dimakamkan di sana. Fetri terlihat sangat sedih saat berada di makam Angel. Lalu sang pendeta pun menceritakan tentang Angel kepada Faisal dan Badra. Di mana 25 tahun yang lalu, ada seorang bayi yang ditinggalkan oleh orang tuanya di depan pintu gereja. Sang pendeta pun lalu mengasuh dan merawat bayi tersebut yang ia beri nama Angel. Dan Angel pun dibesarkan di gereja tersebut. Dan saat Angel sudah menjadi seorang gadis, ia pun bertemu dengan Fetri dan mereka saling jatuh cinta. Hingga Fetri menemui pendeta dan mengutarakan keinginannya untuk menikahi Angel. Mereka pun akhirnya menikah. Dan ketika Angel hamil, mereka pun meminta izin pada pendeta untuk pindah ke kota agar Fetri mendapat pekerjaan di sana. Dan itulah terakhir kali pendeta melihat mereka. Lalu saat Fetri berdoa di gereja, di sana ia mengatakan pada Badra kalau ia sudah menargetkan korban berikutnya. Setelah itu, Badra memeriksa kembali berkas kematian dari Angel, di mana laporan otopsinya ditandatangani oleh Dr. Salim. Dan itu membuat Badra merasa ada yang janggal dengan hasil otopsi tersebut. Karena mengapa seorang dokter ahli bedah jantung yaitu Dr. Salim yang melakukan otopsi pada seorang wanita hamil yang mengalami pendarahan di belakang kepala. Dan itu terlihat tidak masuk akal. Dan Badra merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari kematian Angel. Dan mereka berencana untuk melakukan otopsi ulang pada Angel, walaupun nanti hanya beberapa tulang belulang yang akan mereka temukan dari jasad Angel. Namun Badra sangat yakin kalau ia akan menemukan apa yang terjadi pada Angel dari beberapa tulangnya. Dan mereka meminta pendeta yang menjadi satu-satunya kerabat Fetri dan Angel untuk mengajukan otopsi ulang ke pengadilan. Dan pengadilan pun mengizinkan. Akan tetapi, saat pendeta pulang dari pengadilan, ia diserang oleh orang tak dikenal di jalan, yang membuatnya dibawa ke rumah sakit karena kondisinya kritis. Dan itu membuat Badra merasa kalau ada pihak yang ingin menghalangi mereka melakukan otopsi ulang. Badra pun lalu mengajak Faisal untuk pergi ke makam Angel. Dan benar saja, terlihat beberapa orang yang sedang mencoba membongkar makam Angel. Faisal berhasil menghentikan orang-orang tersebut dan menangkap satu orang dari mereka. Dan esok harinya, polisi pun membongkar makam Angel.
Lalu semua orang yang datang ke sana terkejut ketika melihat kondisi Angel yang masih utuh walaupun sudah dikubur selama 4 tahun. Tetapi Badra mengatakan jika itu hal yang umum di dalam dunia medis dan itu disebut adiposera, yaitu ketika mayat dikubur dalam peti mati beton di mana udara tidak dapat menembus dan tidak terkena matahari, maka tekstur seperti lilin akan terbentuk di seluruh kulit dan itu yang menyelamatkan jasad dari pembusukan. Saat Badra akan membedah tubuh Angel, ia dan beberapa dokter di sana terlihat terkejut. Bahkan setelah ia membedah tubuh Angel, ia pun kembali dibuat terkejut. Setelah selesai, ia mengatakan pada Vishal jika otopsi yang ia lakukan sekarang adalah yang pertama kali pada tubuh Angel. Dan juga jantung di tubuh Angel hilang. Namun itu tidak disebutkan dalam laporan otopsi pertama. Badra yakin jika ada kejahatan serius di balik semua ini. Setelah itu, mereka membawa jasad Angel ke gedung otopsi. Lalu Badra dan Vishal pergi ke rumah sakit tempat otopsi pertama Angel. Tetapi di sana, Badra justru tiba-tiba teringat dengan korban yang ditargetkan Vetri berikutnya saat di gereja. Ketika ia melihat nama dari dokter ahli bedah di rumah sakit tersebut. Sedangkan di dalam sel, Vetri sedang menggambar sketsa wajah targetnya. Dan target itu bernama Dr. Abraham Abel. Vishal dan Badra langsung mendatangi rumah Abel untuk menanyakan detail dari kejadian Angel 4 tahun lalu. Namun di sana, mereka justru mendapatkan Abel terjebak dengan kata-katanya sendiri dan seperti sedang menutupi kasus perdagangan organ di rumah sakit. Vishal pun menyuruh Abel untuk melapor ke kantor polisi esok hari. Sebelum pergi, Badra kembali ke ruangan Abel karena ponselnya tertinggal di sana. Dan saat ia keluar, ia pun seperti mendengar suara orang menutup pintu. Padahal Abel tinggal sendiri di sana. Badra pun memberitahukan itu pada Vishal. Dan tiba-tiba mereka pun mendengar suara tembakan dari dalam rumah Abel. Mereka pun masuk ke dalam untuk memeriksa dan menemukan Abel yang sudah mati dengan kepala yang dilubangi peluru. Lalu terlihat seseorang dengan pakaian tertutup seperti pelaku pembunuhan Dr. Salim di awal sedang mencoba melarikan diri dari sana. Vishal dan polisi berusaha mengejar, namun pelaku tersebut berhasil lolos dengan menggunakan motor. Lalu terlihat pelaku tersebut berhenti di suatu tempat dan membuka penutup wajahnya. Ternyata, dia adalah seorang petugas di kamar otopsi tempat Badra bertugas bernama Kali. Dialah yang membantu Vetri melakukan pembunuhan, namun belum diketahui apa motifnya. Lalu saat Michael menginterogasi pria yang mereka tangkap di makam Angel, mereka pun mendapatkan nama seorang pria bernama Manny. Dan Vishal pun langsung pergi menangkapnya. Setelah itu Vishal meminta izin pengadilan untuk membawa Vetri ke kantor polisi guna penyelidikan. Karena mereka menemukan sidik jari yang sama di TKP Dr. Salim dan Abel. Dan Badra menyerahkan bukti di mana rumah sakit tempat Dr. Salim dan Abel bertugas terlibat kejahatan serius. Dan di sana juga, Vetri mengatakan target selanjutnya adalah orang yang menerima jantung Angel. Dan itu membuat semua orang di pengadilan terkejut. Vishal memulai penyelidikannya dengan menyiksa Manny di kantor. Dan bertanya, apa keterlibatannya dengan Angel? Karena tidak tahan dipukuli, Manny pun menceritakan kejadian di mana semua itu bermula dan saling berhubungan. Semua itu berawal saat Vetri dan Angel memeriksa kandungan di rumah sakit. Saat pulang dan sedang di motor, dua orang pria yang menggunakan motor berusaha menjamret kalung Angel, yang membuat Angel terjatuh dari motor dengan posisi perut lebih dulu menghantam aspal.
Kedua penjamret itu pun jatuh dan salah satunya adalah Mani. Mani berhasil melarikan diri, sedangkan satu orang lagi mati tertabrak mobil saat Vetri mengejarnya. Lalu terlihat mobil ambulans tiba-tiba membawa Angel dari jalan tanpa sepengetahuan Vetri. Setelah itu, kita diperlihatkan keluarga dari Kali. Kali memiliki 2 orang putri dan salah satunya bernama Priya yang bekerja di rumah sakit yang sama dengan Dr. Salim. Hari itu Angel dibawa ke rumah sakit tempatnya bekerja dan Priya yang bertugas menjadi asisten Dr. Salim untuk melakukan operasi. Namun Priya merasa ada yang salah dengan operasi tersebut, di mana saat itu kondisi dari Angel masih bisa diselamatkan. Namun Dr. Salim tidak melakukannya. Dr. Salim mengeluarkan bayi dari perut Angel, tetapi bayi itu sudah mati. Dan bayi itu diserahkan kepada Priya. Dan saat Priya membawa bayi tersebut, ternyata bayi itu masih hidup. Priya yang panik tanpa berpikir panjang, langsung membawa bayi itu bersamanya demi keselamatan si bayi. Lalu Priya memberitahukan itu pada Kali. Kembali ke awal, Vishal dan Badra yang sudah memiliki petunjuk untuk target Vetri selanjutnya, Vishal justru diberikan surat mutasi oleh atasannya di depan Ali Rahman. Karena sebenarnya Ali Rahmanlah yang menjual jantung dari Angel, dan atasan Vishal mengetahui itu. Dan Ali Rahman juga yang menjadi dalang penyerangan terhadap pendeta dan orang-orang yang ingin membongkar makam Angel untuk menghilangkan bukti. Namun hal itu justru membuat Vishal tersenyum, karena Vishal berasumsi kalau korban selanjutnya bukanlah penerima jantung Angel, melainkan yang telah menjualnya, yaitu Ali Rahman. Dan asumsi Vishal ternyata benar, di mana saat Ali Rahman sedang mengendarai mobil, ternyata Kali sudah ada di dalam mobil tanpa sepengetahuannya. Lalu Ali Rahman pun dibawa ke sebuah gudang dan diikat di kursi oleh Kali. Dan terlihat seseorang menendangnya dari belakang, dan orang itu adalah Badra. Ali Rahman terlihat sangat terkejut melihat Badra. Dan Badra ternyata yang menjadi dalang dari pembunuhan Dr. Salim dan Abel. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita pun dikembalikan ke kejadian setelah Angel dimakamkan, di mana saat itu Badra sedang memberikan materi kepada mahasiswa kedokteran di ruang otopsi. Dan ia tidak sengaja melihat file dari otopsi Angel yang dipegang Kali. Dan Badra mengatakan pada Kali kalau ia mengenalnya. Perkenalan itu dimulai saat mereka tidak sengaja bertemu di terminal bis dan menaiki bis yang sama. Angel yang periang selalu mengajak Badra berbicara di dalam bis dan membuat mereka menjadi akrab selama perjalanan. Saat sedang istirahat, Angel menunjukkan kalung liontin hadiah ulang tahun dari Vetri kepada Badra, di mana di dalam liontin tersebut ada foto dirinya dan Vetri di satu sisi, dan di sisi yang lain kosong. Dan rencananya akan ditaruh foto anaknya di sana. Tetapi saat Angel turun lebih dulu dari bis, liontin itu tertinggal di bangku, dan Badra pun menyimpannya. Setelah mengetahui Badra mengenal Angel, Kali lalu mengajak Badra ke rumahnya. Dan Priya menceritakan semuanya pada Badra, termasuk bayi yang ia selamatkan. Setelah itu, mereka pun membawa bayi itu pada pendeta yang dulu merawat Angel. Dan di depan makam Angel, pendeta dan Badra berencana untuk membawa kasus itu ke polisi. Namun karena tidak memiliki bukti, Badra pun meminta pada Priya untuk mendapatkan bukti detail perawatan Angel di rumah sakit. Tetapi masalahnya, semua detail itu ada di laptop Dr. Salim, dan itu sangat berisiko.
Akan tetapi Badra berhasil meyakinkan pria untuk melakukannya. Lalu pria diam-diam memasuki ruangan Dr. Salim untuk menyalin bukti tersebut ke USB. Namun sebelum selesai, Dr. Salim masuk ke ruangan dan memergoki pria yang sedang bersembunyi. Dan esok harinya, Badra melihat pria di rumah sakit dengan luka bakar terkena cairan kimia di seluruh tubuhnya. Dan dokter mengatakan jika itu adalah kecelakaan di ruangan laboratorium. Namun itu bukanlah kecelakaan karena dilakukan dengan sengaja. Dan dengan bantuan Badra, pria berhasil memberitahukan semua nama pelakunya, antara lain Dr. Salim Rahman dan ayahnya Ali Rahman, lalu Abraham Abel. Setelah itu pria pun meninggal, dan itu membuat Kali sangat sedih dan terpukul dengan kematian putrinya. Dan Badra merasa sangat bersalah atas kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, Badra, Kali, dan pendeta merencanakan untuk balas dendam atas kematian Angel dan pria. Dan pendeta yang bertugas untuk menyampaikan informasi dari Badra kepada Vetri. Dan menyuruh Vetri untuk mengikuti instruksinya. Tetapi pendeta harus merahasiakan dari Vetri kalau mereka yang membantunya. Sedangkan Kali dan Badra yang bertugas membunuh korbannya, yaitu Dr. Salim. Dan juga Abel yang ditembak oleh Badra saat ia kembali untuk mengambil ponselnya. Setelah itu, ia menaruh rekaman suara tembakan yang sudah disetel waktunya di sana. Dan saat Visal dan polisi mengejar Kali, Badra pun mengambil kembali alat perekam tersebut. Lalu menutup pintu dengan menggunakan sidik jari dari mayat yang diawetkan. Yang juga digunakan dalam kaleng bensin di TKP Dr. Salim. Itulah alasan polisi tidak pernah mendapatkan pemilik sidik jari tersebut. Kemudian, jasad dari Angel pun kembali dimakamkan, dan Vetri menghadiri pemakaman tersebut. Setelah selesai, Badra meminta izin polisi untuk berbicara dengan Vetri. Di mana Vetri tidak lama lagi akan dibebaskan, setelah semua orang yang memenjarakannya mati. Lalu Badra menyuruh putrinya Dia memberikan kalung liontin milik Angel pada Vetri. Dan saat Vetri membuka liontin tersebut, ia pun terkejut ketika melihat foto Dia di sana. Vetri pun menangis bahagia setelah mengetahui jika putrinya masih hidup. Ia pun lalu memeluk putrinya. Di akhir film, Badra sedang memberikan materi kepada mahasiswa kedokteran tentang mempelajari anatomi tubuh. Dan objeknya ternyata adalah potongan-potongan dari tubuh Ali Rahman yang sampai hari itu masih dikabarkan menghilang oleh polisi. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Kadaver, di mana dalang dari semua pembunuhan tersebut adalah Badra. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.